Solihah, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Solihah, pada pelajaran geografi kali ini kita akan membahas terkait dengan menata rumah sakit. Kita pernah membahasnya ya, membahas terkait dengan menata rumah sakit. Cuman kali ini Ustadz ingin menambahkan materi kita tentang menata rumah sakit karena selain rumah sakit itu berbeda dengan puskesmas, kemudian rumah sakit itu perlu ada di setiap kota gitu ya untuk melayani orang yang sakit. Ternyata rumah sakit itu ada macamnya gitu ya. Ada dua jenis rumah sakit. Nah, yang pertama adalah rumah sakit umum. Kemudian yang kedua adalah rumah sakit khusus. Apa itu rumah sakit umum? Ya, rumah sakit umum itu rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Ya, jadi penyakitnya umum, melayani semua jenis jenis penyakit dan semua bidang. Ya, seperti itu. Dan rumah sakit umum ini dibagi-bagi lagi kelasnya, ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, tergantung jenis pelayanan dan fasilitasnya ya. Tergantung fasilitasnya, tergantung tenaga medisnya. Ya, nanti akan ada dibagi kelas-kelas lagi. Kelas A tentu yang paling tinggi. Di bawahnya kelas A ada kelas B, di bawahnya kelas B ada kelas C, di bawah kelas C ada kelas D. Nah, berikutnya rumah sakit yang kedua adalah rumah sakit khusus. Ya, apa itu rumah sakit khusus? Ya, rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau jenis penyakit tertentu berdasarkan ilmu gitu ya. Kemudian golongan usia, organ atau jenis penyakit. Nah, tadi ya, rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama ya. Jadi dia tidak umum, khusus memberikan pelayanan yang terbaik bagi salah satu bidang atau jenis penyakit tertentu berdasarkan golongan usia. Kita kenal ada rumah sakit ibu dan anak ya, rumah sakit khusus anak, khusus ibu dan anak. Kemudian berdasarkan organ ada rumah sakit jantung, rumah sakit khusus paru gitu ya, rumah sakit khusus mata ya, atau jenis penyakit tertentu rumah sakitnya, misalkan rumah sakit kanker gitu ya, rumah sakit untuk yang penyakit jantung dan sebagainya. Itu rumah sakit khusus yang melayani jenis penyakit tertentu dan karena dia khusus maka dia lebih spesialis lagi atau lebih khusus lagi menanganinya, atau dokter-dokternya lebih khusus lagi menanganinya. Beda dengan rumah sakit yang umum. Biasanya kalau rumah sakit umum tidak bisa menangani pasien tersebut, akan dirujuk atau diarahkan, disarankan itu ya pergi ke rumah sakit khusus. Ya, misalkan ada ternyata terdeteksi dia sakit kanker dan rumah sakit umum tidak bisa melayaninya, tidak bisa memberikan pelayanan dengan terbaik gitu ya, tidak memberikan pelayanan terbaik, maka dirujuk atau diarahkan ke rumah sakit khusus yang punya dokter spesialis, punya alat-alat khusus untuk penyakit tersebut. Ya, jadi tadi ya ada dua jenis rumah sakit. Yang pertama rumah sakit umum yang melayani semua jenis penyakit dan semua bidang. Ya, yang kedua adalah rumah sakit khusus yang hanya melayani satu bidang tertentu atau jenis penyakit tertentu berdasarkan usia, organ atau jenis penyakit. Nah, solihah, ternyata baik rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus itu ada kelas-kelasnya. Ya, ada kelas-kelasnya. Ya, kelas A tentu yang paling tinggi kelasnya. Apa itu rumah sakit kelas A? Rumah sakit kelas A adalah rumah sakit yang memenuhi syarat ya jumlah tenaga medis, ya kemudian juga spesialis penunjang medis, ya kemudian dia harus memenuhi dari sisi pelayanan, kemudian alat, kemudian tenaga medisnya, tenaga ahlinya itu harus memenuhi syarat tertentu. Ya,
Kalau dia sudah memenuhi syarat tertentu jumlahnya, maka disebut rumah sakit umum kelas A. Ya. Nah, apa saja rumah sakit umum kelas A yang ada di Indonesia? Contohnya Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta Pusat. Ya. Nah, semua dokter spesialisnya banyak di sana, kemudian juga pelayanan medisnya juga banyak di sana, kemudian juga tenaga ahlinya dan peralatan medisnya. Kemudian ada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung, ya. Kemudian juga ada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya. Nah, kemudian ada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Itu adalah rumah sakit kelas A. Rumah sakit yang lengkap fasilitasnya, lengkap tenaga medisnya, ya. Nah, berikutnya Rumah Sakit Umum kelas B. Ya, lebih sedikit lagi tenaga spesialisnya, lebih sedikit lagi penunjang medisnya, dan lebih sedikit lagi peralatannya, ya. Yang termasuk rumah sakit umum kelas B diantaranya adalah Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta, ya. Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi Semarang, Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito Yogyakarta, Rumah Sakit Umum Tangerang, Rumah Sakit Umum Labuan Makassar. Itu rumah sakit umum kelas B, ya, di bawah kelas A fasilitas dan tenaga medisnya, ya. Kemudian di bawahnya kelas B ada kelas C yang membatasi pelayanan medisnya, tidak terbatas, ya, tidak sebanyak di kelas B atau kelas A. Yang termasuk rumah sakit umum kelas C, ya, diantaranya adalah, ya, Rumah Sakit RSUD di Cianjur, Rumah Sakit Jakarta, Rumah Sakit RSUD Sleman, RSUD Rantau Prapat, RSUD Biren Aceh. Nah, itu rumah sakit kelas C, ya. Nah, termasuk RSUD, ya, tadi RSUD yang ada di Bogor, seperti itu, ya. Nah, biasanya kalau tidak bisa melayani pasien tertentu, mereka dirujuk ke rumah sakit besar atau rumah sakit umum kelas A seperti Rumah Sakit Cipto, ke Rumah Sakit Cipto atau ke rumah sakit yang lainnya. Atau kalau misalkan dia punya penyakit khusus yang perlu ditangani secara khusus, maka akan dirujuk ke rumah sakit khusus tadi, ya. Misalkan dia sakit sakit jantung, sakit kanker, gitu, ya. Ya. Jadi rumah sakit khusus ini banyak macamnya. Ada rumah sakit khusus ibu dan anak, ya. Kalau di rumah sakit umum kan pelayanannya umum saja, tapi kalau mau khusus menangani anak, dokter khusus anak, banyak spesialis anaknya, maka dirujuk ke rumah sakit khusus ibu dan anak, misalkan Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina, Rumah Sakit Umi yang ada di Bogor, gitu, ya. Nah, khusus untuk ibu dan anak. Kemudian ada rumah sakit khusus penyakit jantung, ya. Kalau rumah sakit umum tidak bisa menangani, maka diarahkan, ya, ke rumah sakit khusus ini, rumah sakit khusus jantung tadi, ya. Nah, di sana mereka akan mendapatkan pelayanan yang lengkap, gitu, ya, alat yang lengkap, dokter spesialis yang lengkap yang mengetahui penyakit itu secara khusus, gitu, ya, paham betul tentang penyakit tersebut. Ada rumah sakit khusus untuk penyakit kanker, penyakit ortopedi, penyakit paru. Ada rumah sakit jiwa, ya, rumah sakit khusus yang menangani orang dengan gangguan jiwa, ya. Kemudian rumah sakit khusus kusta, kemudian rumah sakit khusus yang menangani orang yang ketergantungan obat, ya, atau rumah sakit khusus bersalin, ya. Seperti di Bogor ini ada rumah sakit khusus bersalin seperti rumah sakitnya Dr. Boyke yang ada di Bogor, ya. Kemudian ada rumah sakit khusus kulit, kemudian rumah sakit khusus untuk telinga dan hidung, ya, rehabilitasi dan sebagainya. Jadi rumah sakit khusus ini memang khusus menangani pasien secara khusus
dengan penyakit tertentu, sehingga dokter yang ada di sana pun dokter-dokter spesialis yang memang sudah paham betul gitu ya dengan penyakit tersebut, sehingga bisa ditangani secara khusus dan baik ya. Baik solih-solihah, itu tadi tambahan untuk pelajaran menata rumah sakit. Ternyata rumah sakit itu ada dua jenis ya, ada rumah sakit umum, ada rumah sakit khusus. Nah, umumnya kita kan akan ketika sakit berobat ke puskesmas, atau mungkin ada yang langsung ke rumah sakit gitu ya. Yang umumnya mungkin kita ke puskesmas. Kalau puskesmas kan terbatas. Di puskesmas pelayanannya, dokternya, kemudian peralatannya sangat-sangat terbatas. Maka ketika dokter melihat ini butuh pelayanan lebih lanjut, ya maka dirujuk ke rumah sakit umum. Di rumah sakit umum ternyata pas diperiksa oleh dokter yang ada di rumah sakit umum, penyakitnya ini tidak bisa ditangani di rumah sakit ini karena keterbatasan tadi dokter spesialis ataupun ruang atau peralatan ya pelayanan medisnya. Maka akan dirujuk ke rumah sakit umum yang lebih tinggi tingkatnya. Ya biasanya ke Jakarta, ke rumah sakit Cipto. Ya ternyata pas di rumah sakit Cipto, pas ditangani ternyata ini jenisnya penyakit tertentu ya memang harus ditangani secara khusus. Misalkan rumah sakit karena sakit kanker dan sebagainya, maka dirujuk ke rumah sakit khusus kanker, seperti itu. Jadi bisa bertingkat-tingkat atau bisa pindah-pindah rumah sakit tergantung jenis penyakitnya. Kalau hanya penyakit ringan bisa selesai di puskesmas, sudah cukup sampai puskesmas. Kalau penyakitnya ternyata tidak cukup diobati dengan apa yang diberikan oleh puskesmas, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, begitu seterusnya, sehingga mereka mendapatkan pelayanan yang baik untuk menangani penyakitnya, seperti itu. Baik solih-solihah, mungkin cukup pelajaran untuk geografi kali ini terkait dengan menata rumah sakit, yang tentunya rumah sakit itu harus ada pada setiap kota atau daerah ya, baik itu rumah sakit besar maupun rumah sakit kecil skala puskesmas ya, agar ketika ada orang yang sakit maka mereka bisa langsung dirujuk, dibawa ke rumah sakit untuk ditangani dan diobati.